Shalom, balik lagi dengan saya di channel Kesanku Inspiratif, dan kali ini kita bersama Bapak Pendeta Daud Tony lagi. Dimana Pak Pendeta Daud Tony di sini melihat penglihatan yang secara tiba-tiba, dan kali ini dia melihat tangan Tuhan turun di atas awan. Nah, ini petanda apa nih? Tiba-tiba tangan Tuhan turun. Apakah dia memberikan tanda baik? Apakah tanda buruk? Karena sekarang ini 2024 dan bulan Maret ini cuaca sedang buruk ya di Indonesia. Dan mungkin kalian penasaran, langsung saja kita saksikan videonya di sini di channel Kristen Inspiratif. Mari kita simak videonya. Nah, waktu itu saya suruh khotbah Thomas sama Pak Gilbert, direkam Thomas. Nah, diserahkan sama Pak Jendi Gosali. Nah, setelah itu diedit, langsung disempurnakan sama Jonathan Prawira Thomas. Oh, keren ya, selain dia penulis lagu juga penulis buku juga ya Pak ya? Iya, jadi pencipta lagu, penulis buku Thomas. Wow. Iya, jadi dia bikin yang namanya buku Dunia Roh. Nah, buku Dunia Roh itu yang edit, yang nyempurnakan Jonathan Prawira Thomas. Itu buku terlaris di zaman itu loh Pak, sangat terlaris. Ya, super laris Pak. Jadi tanpa Jonathan Prawira, lagu itu ngerti ya. Thomas? Ya Pak. Ya, makanya saya merasa bukan apa Thomas? Pencipta lagunya. Pencipta. Padahal putus-putus sinyalnya. Dan ya. itu bukunya. Jadi dari dunia roh, dunia santet, pokoknya semuanya itu yang ngedit, yang bikin, yang menyempurnakan itu Jonathan Prawira. Jadi dia selain pencipta lagu, apa tuh? Buku Thomas. Iya. Dan dia bikin kata-kata kan bagus sekali Thomas. Puitis sekali ya Pak. Jadi indah sekali Pak. Semua itu indah sekali dia kalau bikin kata-kata. Iya, jadi kan semua itu penting kalau menurut saya Thomas ya. Penting tuh Injil diberitakan Thomas. Amin. Jadi dalam hidup saya itu Thomas ya, tidak usah diributkan ini itu gitu. Iya. Penting kita jujur, ngomong apa adanya, betul Thomas? Betul. Ya, jadi semua itu berkat Tuhan. Bayangin Thomas, 10 juta bisa cukup ya. Hah? Dahsyat ya. Zaman itu Pak Willy Sumantri kan arrangernya mahal Thomas, 20 jutaan. Waduh, dahsyat ya, kali 5 udah cepet ya. Nah, waktu itu yang beritahu saya waktu itu sama Alek Kembar. Kalau arranger Willy Sumantri 20 jutaan Daud. Uangnya siapa? Hanya dikasih 10 juta. Nah, jadi itu semuanya Thomas adalah berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Lagu-lagu, buku itu semua yang edit, yang ngatur, semua itu Jonathan Prawira Thomas. Nah, itu semua adalah tim gitu Thomas. Yes. Jadi kalau orang ngomong saya pencipta lagunya, saya tidak merasa. Yes. Jelas Thomas? Jelas sekali Pak. Jadi saya tidak merasa sebagai apa Thomas? Pencipta lagunya. Sebagai apa Thomas? Tidak merasa sebagai pencipta lagunya. Saya hanya mendapat inspirasi. Saya hanya mendapat inspirasi dari Tuhan. Saya sampaikan Thomas. Ya. Dan semuanya ada tahap-tahap demi tahap. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyempurnakan. Yes. Iya. Boleh Pak. Thomas mau tanya apa? Boleh saya dengar Bapak nyanyi sepenggal lagu yang tabut kekuatan tuh Pak? Wah,
Hancur-hancuran suara saya, Thomas. Gak apa-apa Pak, setan pasti keluar kok Ya, Pak. Thomas cari aja di YouTube. Gak ada Pak, Ah. sudah saya cari semalaman Pak. Ya, jadi semua itu anugerah Tuhan aja. Amin. Thomas. Jadi Pak Jendi Gosali pun dipakai Tuhan, Thomas, Ya, untuk mendanainya. Alek Kembar yang berjuang dari lama untuk nyempurnainya, dan semua disempurnakan sama Prawira. Jonathan Prawira. Iya. Gitu. Dan itu semua kan untuk pelayanan, Betul. Thomas. Hah? Sayang ya Pak, Pak Alek Kembar Group sudah berpulang ke surga duluan ya Pak. Apa? Beliau Pak Alek sudah pulang duluan ke surga. Iya. Jadi Thomas, kenapa nama Yonatan Prawira itu ada? Karena Yonatan Prawira dulu adalah staf dan bekerja di tempatnya Pak Bethlehem. Jendi Gosali. Iya. Jadi Pak Jendi Gosali ini bosnya gitu loh, Thomas. Iya. Nah, Yonatan Prawira bekerja di situ sebagai stafnya gitu loh, Thomas. Iya. Jadi itu disuruh sama Pak Jendi Gosali untuk supaya itu semua baik gitu. Amin. Jadi Amin. Thomas, ya, semua itu adalah anugerah Tuhan. Jadi sampai detik ini pun ya Thomas ya, Ya, kita bisa bernapas, kita bisa sehat, semua itu adalah anugerah Tuhan. Amin. 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 Ya. Ya lanjut Thomas. Oke, puji Tuhan. Ya, karena pemirsa minta Pak Daud nyanyi satu penggal lagu, beliau belum menyanggupinya. Ada lagu saya Apa Pak Daud? yang Thomas nyanyikan, ada kan, Langit Adalah Karyamu itu Oh. kan, Laut Segenggam Tangan Tuhan. Betul Pak. Itu lagu sangat bagus sekali Pak. Tapi itu lagu itu saya dapat sama istri Thomas. Oh, gimana Pak ceritanya Pak? Pas Bapak lagi makan sama istri, apa lagi berdoa sama istri, tiba-tiba dapat itu Pak. Berharga di matamu kan Pak? Jadi berharga pada di waktu matamu. itu saya ada di ini ya Thomas ya, ada di rumah. Tiba-tiba saya lihat di langit ada tangan Tuhan Thomas, Oh, luar biasa. menggenggam laut seluruh dunia Thomas. Oh, Dan Tuhan bicara pada saya, Thomas, iya. laut segenggam tanganku, siapakah engkau sehingga berharga di mataku. Wow. Nah, jadi lagu itu langsung diberikan Tuhan ke saya, lirik sama kata-katanya langsung, Thomas. Semuanya Pak, nggak cuma ya Tuhan aja Pak ya. Kemarin kan Sama ya istrinya- Tuhan, sama rohku sujud menyembahmu. Kemarin istrinya Pak Alek kan pusing. Pak Daud kasih saya sebagai penggal, suaranya kacau katanya Pak. Nah, itulah makanya Tuhan pakai Yonatan Prawira untuk nyempurnakan semuanya, Thomas. Boleh Pak nyanyi lagu ini Pak, berharga di matamu Pak, berharga. Gini, penting itu ya dalam hidup ini ya, tidak usah ribut dengan siapa yang hebat atau siapa yang tidak hebat. Betul. Tapi yang penting dalam hidup ini kita melayani Tuhan dan Injil Betul. diberitakan. Siap. Ada suatu pengalaman saya tentang penginjilan, Thomas. Boleh Pak, ini mantap Pak. Suatu kali saya disuruh orang untuk mendampingi saya untuk nemanin saya, Thomas. Waktu nemanin saya, waktu itu saya khotbah berapa kali, Thomas ya, di mana-mana Thomas ya. Ya Pak. Tiba-tiba dia bicara pada saya. Kenapa saya tidak dapat uang, katanya gitu, Thomas. Iya. Artinya itu ibaratnya itu kok Pak Daud tuh makan uangnya sendiri gitu, Thomas. Iya. Langsung saya kaget karena dia itu hanya datang untuk menemani saya, Thomas.
Nah, waktu itu saya ngomong, saya diam, saya dengerin gitu Thomas. Nah, waktu saya khotbah kan ada PK. Semua PK itu ya Thomas ya, saya serahkan dia semua Thomas. Oh, luar biasa ya Pak Daud. Jadi saya ngomong, ini semua tak kasihkan Anda. Karena dia waktu dampingi dia ngomong, kenapa enggak dapat uang dia, gitu Thomas. Oh, bilang begitu Kak? Di depan saya. Wah, luar. Bukan Bapak minta, kok malah dia minta ya Pak? Iya. Nah, waktu itu awal-awal pelayanan Thomas. Nah, itu amplop apa semua tak kasihkan semua Thomas. Luar biasa Pak Daud ya. Saya ngomong, saya hanya melayani Tuhan. Penting Injil itu diberitakan. Amin. Orang berkata apapun terserah. Betul. Gitu Thomas. Iya. Jadi Thomas, selama saya diberi Tuhan lagu ya Thomas ya. Iya. Orang berkata siapapun penciptanya, itu urusan mereka. Betul. Kenapa? Penting Injil itu diberitakan. Nah, setuju tidak Thomas? Setuju Pak. Nah, jadi kalau lagu Awan Kemuliaan, saya ingat Thomas tidak merasa sebagai apa Thomas? Pencipta lagu Pak. Bukan. Pencipta lagu, hanya inspirasi. Cuma memberikan kata ya Tuhan dan sujud menyembahmu. Yang pusing Pak Jordan Prawira sama Pak Alek Kembar. Sama liriknya dikit-dikit lah, liriknya ada Thomas. Pusing dah benar. Nah, itu semua kan anugerah Thomas. Jadi amin. Dalam pelayanan itu penting tuh hati sebenarnya Thomas. Betul. Hati Thomas. Oke, lanjut Thomas. Oke. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.